bocoran jadwal El Clasico Real Madrid versus Barcelona. Selama ini jadwal El Clasico selalu diumumkan belakangan. Ada berbagai faktor yang mempengaruhinya, termasuk strategi pemasaran dengan menyesuaikan jam tayang di berbagai belahan dunia. Persaingan antara Barcelona dan Madrid di La Liga kian panas. Dengan meningkatnya performa Barcelona musim ini, diprediksi El Clasico akan sengit kembali tak berat sebelah seperti dua musim sebelumnya. Pemandangan di papan atas klasmen La Liga cukup membuktikan ketika terjadi aksi saling geser pada puncak klasemen. Kedua tim jika konsisten performanya akan berebut tahta klasmen mulai 19 Oktober 2022 mendatang. El Clasico jilid pertama digelar di Santiago Bernabeu terlebih dahulu. Laga akan digelar pada pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Lalu dilansir Mundo Deportivo, jilid kedua digelar pada 20 Maret 2023. Laga yang digelar di Camp Nou itu akan disiarkan pada pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Tensi El Clasico sebenarnya sudah mulai meninggi usai dua pemain Madrid mengejek Barcelona yang keok dari Bayern Munchen. Vinicius Junior dan Karim Benzema meledek Barcelona dengan memamerkan trofi Liga Champions di akun Instagram masing-masing. Aksi itu dilakukan hanya beberapa menit setelah Barcelona keok dari Bayern Munchen di Allianz Arena 0-2 tengah pekan lalu. Tentunya, ini sudah jadi sinyal kuat kalau Madrid mulai memanaskan situasi. Fabregas komentari situasi Alba dan Pique di Barcelona. Dua bek senior Barcelona Jordi Alba dan Gerard Pique menjalani situasi yang tak biasa. Baik Alba maupun Pique bukan lagi pemain utama di lini belakang El Barca. Sesuatu yang lumrah. Blaugrana butuh peremajaan. Raksasa Katalan sudah mendatangkan beberapa pemain bertahan dengan usia yang lebih muda. Pertanyaannya, apakah Alba dan Pique menerima kenyataan ini? Mengingat mereka terbiasa menjadi starter pada musim-musim sebelumnya. Mantan gelandang Los Culesches Fabregas diminta bereaksi terkait dinamika mantan rekan setimnya tersebut. Menurut Fabregas, butuh kedewasaan dari semua pesepak bola untuk menerima situasi ini. Apalagi khusus bagi mereka yang sering menjadi sosok inti, tak terkecuali Alba dan Pique. Apa yang menjadi pergumulan terbesar mereka, yakni ketika mereka tidak bermain, dan pada hari berikutnya mereka beraktivitas dengan pemain cadangan lainnya, sementara para starter memulihkan kondisi. Sejauh ini, tak ada friksi yang terdengar. Alba dan Pique belum menunjukkan reaksi negatif. Jika bertahan seperti itu, tentunya bisa membantu tugas pelatih Xavi Hernandez. Bagaimanapun, Xavi mengalami pergolakan batin. Saat masih aktif sebagai pemain, ia berbagi kamar ganti bersama Alba serta Pique. Mereka meraih segalanya di Spanyol, Eropa, dan dunia. Comeback brilian finansial Barcelona, dari minus jadi banyak surplus. Menurut laporan Sport, Barcelona melakukan comeback brilian dari segi finansial. Keadaan finansial yang sebelumnya minus 144 juta euro, kini sudah aman di angka 656 juta euro. Angka tersebut yang meloloskan Barcelona dari jerat Financial Fair Play yang dikeluarkan UEFA beberapa waktu lalu. Barcelona tidak dikenai denda karena pelanggaran FFP oleh UEFA, karena berhasil melakukan sejumlah manuver finansial yang berani. Keberhasilan Barcelona ini ditambah pula dengan kesuksesan mendatangkan sejumlah pemain top. Penarikan tuas ekonomi diyakini jadi faktor terbesar yang membuat Barcelona lepas dari masalah finansial tersebut. Ada 4 tuas yang ditarik. Tuas ekonomi adalah salah satu mekanisme untuk membebaskan organisasi dari jerat utang. Caranya adalah dengan penjualan aset-aset tertentu. Barcelona dikabarkan telah menggadaikan 2 aset berharganya,
Yang pertama adalah hak siar televisi dan yang kedua adalah bagian merchandising. Barcelona seakan tidak terganggu dengan masalah finansial yang ada. Walaupun memang pada pekan ke-1, Barcelona sempat ditahan imbang 0-0 oleh Rayo Vallecano. Namun selepas itu, Barcelona dikdaya. 3 pertandingan La Liga selanjutnya dilibas dengan kemenangan. Marcos Alonso dinilai pantas gusur posisi Jordi Alba di Barcelona. Setelah proses yang rumit, Barcelona akhirnya resmi mengumumkan Marcos Alonso sebagai pemain baru di awal September lalu. Barcelona sekarang menjadi banyak pilihan di sektor bek kiri, mulai dari Jordi Alba sampai pemain muda Alejandro Balde. Alonso juga sudah menjalani debutnya untuk Barcelona di Liga Spanyol dari bangku cadangan dalam kemenangan 4-0 di Cadiz. Masuknya Marcos Alonso juga bisa memberikan perbedaan untuk gaya main klub sepak bola asal Catalan. Namun sang pemain juga masih diragukan terutama untuk bertahan, tetapi Alejandro Menendez menilai jika mantan anak asuhnya sudah layak gantikan Alba dan main reguler. Dalam wawancaranya dengan Sport seperti dikutip dari Football Espada, Alejandro Menendez mengatakan Alonso adalah pemain yang dapat menggantikan Jordi Alba. Menendez menyebutkan kedatangan Marcos Alonso membuat Alba sekarang harus bekerja keras dan bermain konsisten. Sebab jika tidak, posisinya akan digusur. Menurutnya, kualitas yang dimiliki oleh pemain yang pernah dia poles itu tak perlu diragukan lagi. Alejandro Menendez juga bilang jika Alonso sangat termotivasi bermain untuk raksasa Liga Spanyol. Menurutnya, pesepak bola yang pernah berkarir di Real Madrid akan menunjukkan kemampuan terbaiknya usai bermain lama di Chelsea.